Selamat datang di Koma Channel. Gimana nih? Udah pada siap belum nentuin jurusan dan universitasnya? Nah, buat kalian yang belum bisa mengakses akun LTPT, gue tahu ada kendala, sabar aja. Mungkin bentar lagi websitenya akan bisa digunakan. Masih dalam proses pembaruan, bro. Tapi, kita kali ini bukan membahas soal itu. Kita akan membahas pernyataan Rektor UNER yang membeberkan rahasia dapur untuk lolos SNMPTN 2022. Tapi bukan hanya itu saja. Kita akan membahas seputar UNER lebih dalam. Seperti misalnya kayak nilai rapor, sertifikat, banyaknya alumni terkait tentang lulus SNMPTN UNER. Dan juga ada tampung dan peminat tahun 2021. Sebenarnya gue bikin video ini karena ada dua alasan. Pertama, ada yang nanya dari Arman Suryawibowo. Kak, dengan nilai 83,66 bisa nggak masuk kedokteran gigi UNER? Di sekolah saya KKM-nya 60 dan nilai tertinggi ranking paralel 85. Saya urutan 11 dan selisih dengan yang di atas-atas nggak banyak, Kak. Dikit-dikit di sekolah saya nggak mau ada perbaikan kecuali siswa di bawah KKM akreditasi sudah A. Tapi nggak masuk 1000 sekolah. Di UNER ada alumni satu kedokteran hewan dan saya dari luar Jawa. Misal yang daftar UNER cuman saya dari sekolah dan saya melampirkan kejuaraan duta pariwisata, juara 1 tingkat kota, dan sertifikat lomba peserta esai, serta sertifikat pengurusan organisasi. Gimana, Kak? Adakah peluang keterima? Nah, alasannya salah satunya ini. Dan kedua, belum lama ini Rektor UNER membeberkan rahasia dapur untuk lolos SNMPTN 2022. Ini gue ngambil sumbernya dari website yang kredibel, dari Detik Edu. Wah, udah kredibel banget kan? Oke, mari kita langsung lihat. Universitas Airlangga atau UNER menembus jajaran teratas sejumlah pemeringkatan perguruan tinggi dalam peringkat versi Unirank. UNER ada di posisi keempat se-Indonesia dan menduduki ranking ke-50 se-Asia. Kemudian dalam versi QS World University Ranking, nah ini apa ya? Website yang sering melakukan rankingan dunia. Tiap tahun ada tuh. Universitas ini juga berdiri di peringkat nomor 4 di Indonesia. Untuk kategori Graduate Employability atau kelulusan kerja, versi QS World University Ranking, UNER bahkan ada di posisi ketiga katanya. Merujuk beberapa fakta ini, tentunya tidak heran jika UNER diminati banyak calon mahasiswa baru. Contohnya dalam SNMPTN yang kian dekat. Nah, kalau kita lihat, ini adalah data keseluruhan SNMPTN 2021 UNER. Mulai dari jumlah prodinya, prodi Saintek, prodi Soshum, total kuota SNMPTN UNER, dan total peminatnya. Nah, itu peminatnya 20.259. Ya, peluang diterimanya 6,772 lah. Artinya kalau 100 orang yang mendaftar, ada 6-7 orang yang keterima. Oke, kembali ke inti pembicaraan kita. Lantas, apa ukuran yang digunakan perguruan tinggi tersebut dalam menerima peserta didik? Nah, Rektor UNER Muhammad Nasih membeberkan rahasia dalam sosialisasi SNMPTN dan UTBK SNMPTN UNER 2022 yang berlangsung secara daring. Ini nama rektornya bagus banget nih. Profesor Dr. Muhammad Nasih, SE, MT, AK. Buset, itu gelar ya. Banyak banget dah. Katanya, untuk posisi SNMPTN, sesungguhnya parameternya kita gampang saja. Yang pertama adalah secara kelembagaan. Sangat ditentukan oleh indeks sekolah. Indeks sekolah yang lebih tinggi dalam arti posisi lebih baik. Misal masuk dalam 5 atau 10 besar nasional. Nah, ini gue bingung nih, maksud dari 5 sampai 10 besar nasional tuh berdasarkan apa? Tapi ada kisi-kisinya nih di kalimat berikutnya. Ini akan mempunyai peluang lebih tinggi dibanding yang tidak masuk dalam 1000 nasional. Nah, kata 1000 nasional ini mencerminkan peringkat yang sudah dikeluarkan sama LTMPT. Lebih tepatnya di top 1000 sekolah tahun 2021 berdasarkan nilai UTBK. Mungkin rujukannya ini ya. Nah, gue bakalan ngasih tahu gimana caranya kalian mencari top 1000 sekolah tahun 2021 berdasarkan nilai UTBK. Caranya gampang banget, bro. Nah, di sini udah ada data-data tentang statistik UTBK 2021. Ada jumlah sekolahnya, ada 23.000 lebih lah. Jumlah pesertanya ada 777.000 lebih. Nilai Saintek paling tinggi itu 893 dan nilai Soshum paling tinggi itu 822. Di sini ada ranking dari 1 sampai 1000
kalau kalian mau searching gitu nama sekolah ya kalian bisa ketik di sini. Misalkan nomor berapa ya? Nomor 100 misalkan ya. Ini nih, MAN 71 Jakarta. Oke, kita lihat. Kalian bisa searching di sini aja. Oke. Habis itu udah ketahuan bahwa SMA 71 Jakarta nomor 100. Kalian bisa klik di sini apakah sekolah kalian itu termasuk ke dalam 1000 sekolah terbaik. Nah, di sini ada 10 sekolah terbaik di Indonesia yang dihargai oleh rektor UNER dan berikutlah mereka. Nah, terus ada pernyataan berikutnya. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah posisi terbaik dari masing-masing peserta. Nah, ini juga akan menentukan karena tidak mungkin bagi kami untuk bisa menerima mereka-mereka yang dalam posisi tertinggal. Buncit misalnya, 40% dari 40, kemudian ranking 40 pada prodi-prodi yang keketatannya sangat baik. Maksudnya ini gini, ini kayaknya UNER memperlihatkan ranking kalian. Misalkan ranking kalian nomor 1 itu lebih diutamakan daripada ranking 2, ranking 3, dan ranking seterusnya. Khususnya untuk memilih prodi di UNER, Nasih menegaskan indeks sekolah dan peringkat siswa di sekolah adalah dua hal yang wajib menjadi pertimbangan. Nih kelanjutannya. Sehingga tolong, dalam memilih program studi, khususnya dalam SNMPTN itu, mempertimbangkan benar indeks sekolah atau ranking sekolah Anda masing-masing di nasional, dan yang kedua adalah ranking Anda di sekolah. Pungkasnya. Namun, Nasih juga memberi catatan bahwa hal ini tidak hanya berlaku di universitas yang dipimpinnya saja, sebab hampir semua perguruan tinggi punya mekanisme yang sama. Ini tidak hanya berlaku di UNER loh ya, hampir di semua perguruan tinggi mekanismenya kurang lebih sama. Indeks sekolah itu akan menjadi komponen utama dalam proses penerimaan SNMPTN, ditambah dengan ranking Anda atau posisi Anda di sekolah. Nah, di sini muncul pertanyaan. Pertama, bagaimana kalau orang yang pindah sekolah? Misal dari sekolah yang tidak terlalu bagus ke sekolah yang grade-nya lebih tinggi. Tentu, kita tahu, kita akan lebih gampang mendapatkan nilai untuk sekolah-sekolah yang grade-nya lebih rendah. Bukannya apa-apa ya, banyak terjadi kasus-kasus seperti ini di kolom komentar saya. Nah, bagaimana sistemnya? Apakah nilainya akan tetap sama gitu? Atau ya udah, maksudnya walaupun sekolah dulu Anda itu grade-nya lebih rendah, ya udah, grade-nya disamain aja sama grade yang sekarang gitu. Nah, bagaimana sistemnya? Yang kedua, seingat gue, ini koreksi ya kalau gue salah. Ketika lu menginput data, entah itu nilai sertifikat atau nilai raport di LTMPT, tidak ada parameter Anda ranking berapa. Dan kayaknya, di beberapa raport, emang dijatuhin ya peringkat lu berapa gitu. Karena ada beberapa sekolah yang tidak ngasih tahu peringkat siswa-siswinya. Contohnya sekolah gue. Atau mungkin di sini ada peran sekolah yang memasukkan peringkat kalian. Jadi coba deh, kalian iseng-iseng gitu, tanya guru kalian. Bu, sekolah masukin peringkat gak di akun LTMPT SNMPTN? Kalau iya, mungkin pernyataan dari rektor UNER ini benar. Yang ketiga, di sini nggak dikatakan loh parameter raport, sertifikat, alumni, dan lain-lain. Jadi muncul pertanyaan di benak gue. Jadi selama ini, apakah kita sia-sia ya membahas nilai raport, sertifikat, jumlah alumni? Apakah itu benar gitu? Atau mungkin nilai raport, sertifikat, alumni menjadi parameter ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Nah, karena ada pertanyaan kayak gini, gue pengen mengajak kalian untuk berdiskusi tentang pernyataan rektor UNER. Dan 3 pernyataan yang gue lontarkan tadi di kolom komentar. Gue pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, silakan di komentar ya. Seperti kata gue di awal, gue akan membahas juga parameter yang kita bangun sendiri tentang nilai raport, sertifikat, banyaknya alumni yang lulus SNMPTN UNER, dan juga daya tampung dan peminat tahun 2021 UNER. Di sini gue singkat aja ya, karena ini sebenarnya udah gue paparkan di
beberapa video di sebelumnya, jadi ya kalian tonton aja lah. Ada 4 warna yang bakal dikasih tahu di sini. Yang pertama ada warna kuning, warna hijau, warna ungu, dan warna merah. Tapi untuk uner hanya ada 2 warna. Yang pertama warna hijau dan warna merah. Karena warna kuning dan warna ungu tidak ada data yang otomatis lolos dan peminatnya 0 atau jurusan baru dibuka. Dan inilah data-data mengenai daya tampung dan peminat tahun 2021 UNER dan juga nilai raport, sertifikat, alumni, dan lain-lain. Silakan ditonton. Ya mungkin cukup sekian dari gua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe bro, karena bakal banyak banget informasi mengenai SNMPTN dan juga UTBK. Terima kasih.